Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitu Putra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang otonomi daerah. Baik, yang pertama, otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola pemerintah membangun di daerah sendiri. Ada pula tujuan tentang otonomi daerah. 1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Kewenangan otonomi daerah. 1. Mengatur dan mengelola usaha pemerintah di daerah. 2. Mengelola keuangan daerah. 3. Mengatur dan mengelola sumber daya alam di daerah. 4. Membangkitkan kebijaksanaan daerah. Manfaat otonomi daerah. 1. Otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha pemerintahan. 2. Otonomi daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan keuangan. 3. Otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengembalian keputusan. Tantangan otonomi daerah. Yang pertama, otonomi daerah memiliki kekurangan di transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Nomor 2, keterbatasan infrastruktur dan fasilitas di daerah. Contohnya, banyak daerah yang masih memiliki akses jalan yang rusak, sempit, atau bahkan belum diaspal. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan pelayanan publik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah keternegaraan Indonesia tahun 1945 sampai 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia segera memerlukan dasar hukum untuk menjalankan roda pemerintahan negara yang baru merdeka. Sehari setelah proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persikapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi pertama Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan keternegaraan Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Dalam konstitusi ini ditetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan presidensial. Presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang dibentuk oleh menteri-menteri. Setelah ini, kedaulatan rakyat dijalankan melalui lembaga rakyat atau MPR yang dalam teori menjadi lembaga tertinggi negara. Namun dalam pelaksanaannya, Undang-Undang 1945 pada masa 1945 sampai 1949 tidak sepenuhnya dapat diterapkan secara ideal. Hal ini disebabkan oleh konsumsi
kondisi Indonesia yang masih belum stabil karena menghadapi berbagai tantangan besar. Bertrauma datang kembali Belanda yang ingin melalui Inggris militer abad 1 pada tahun 1947 dan Argasi militer 2 pada tahun 1948. Situasi tersebut membuat pemerintahan harus mengambil langkah-langkah darurat yang tidak sepenuhnya merujuk pada konstitusi DPR, Mahkamah Agung, dan BPK belum terbentuk secara efektif untuk menggantikan fungsi MPR dan DPR. Sementara pemerintahan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KINP sebagai lembaga perwakilan rakyat yang bersifat sementara. Meskipun banyak keterbatasan dalam implementasi Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu, konstitusi ini tetap menjadi simbol kedaulatan dan legasi hukum dari negara yang baru merdeka. Undang-Undang 1945 menjadi dasar pengabdian keputusan negara di tengah kondisi perang darurat. Namun masa berlakunya tidak langsung lama. Pada tanggal 17 Desember 1949 Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia melalui informasi menjadi Bandar KMB. Akibat pengakuan ini, Indonesia berubah bentuk menjadi negara federal dan nama Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat RIS, dan menggunakan konstitusi RIS 1949 sebagai dasar hukum baru. Perbuatan ini berakhir pada tahun 1949. Secara keseluruhan, periode 1945 sampai 1949 merupakan masa awal yang penuh dinamika dalam sejarah ketenagaraan Indonesia. Undang-Undang 1945 beberapa sebagai pondasi awal dalam membangun sistem pemerintahan negara yang merdeka, walau pelaksanaannya belum sempurna akibat kondisi efektif dan internal yang tidak stabil. Nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang 1945 tetap menjadi acuan penting dalam pembentukan sistem dan pemerintahan Indonesia di masa berikutnya. Baik, cukup sekian penjelasan dari otonomi daerah. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.